Pernah nggak sih kamu merasa kamu nggak cocok sama cara pikir kebanyakan orang? Saat semua orang sibuk ikut arus, kamu malah jalan ke arah yang berlawanan. Mereka bilang kamu aneh, tapi kamu ngerasa kamu cuma beda cara lihat dunia. Kamu lebih sering mikir panjang daripada asal ambil keputusan. Kamu nggak gampang terbawa emosi, justru sering tenang di situasi yang bikin panik. Dan kadang kamu ngerasa sendiri karena cara berpikirmu nggak biasa. Tapi gimana kalau itu sebenarnya bukan kelemahan tapi tanda kekuatan? Gimana kalau kamu justru punya sesuatu yang nggak dimiliki kebanyakan orang? Karena kenyataannya, nggak semua orang punya mindset di atas rata-rata. Bahkan banyak yang hidup seumur hidup tanpa pernah sadar bahwa pola pikir mereka membatasi diri sendiri. Tapi kamu sudah jadi tanda pertama bahwa kamu beda. Di tengah dunia yang serba cepat, kamu milih untuk mikir sebelum bergerak. Di saat orang lain cari validasi, kamu sibuk bangun integritas. Kamu nggak mudah terprovokasi, tapi juga nggak pasrah. Kamu berani bilang nggak tahu, karena buat kamu belajar lebih penting daripada gengsi. Kamu nggak perlu jadi paling keras, paling viral, atau paling banyak omong. Kamu cukup jadi paling sadar. Mindset kayak gitu nggak datang dari lahir. Itu hasil dari luka, pengalaman, dan pilihan yang kamu buat berkali-kali. Dan hari ini, gue pengen bantu kamu menyadari kekuatan yang selama ini udah kamu bangun. Karena kalau kamu punya lebih dari 3 tanda yang gue sebutin nanti, kamu bukan cuma beda. Kamu satu langkah lebih dekat ke versi terbaik dari dirimu sendiri. Video ini bukan buat nyombongin siapa yang paling pinter, tapi buat ngebuka mata. Kalau kamu ternyata udah jauh lebih kuat dari yang kamu sadari. Jadi, pastikan kamu nonton sampai habis. Karena tanda ke-6 dan ke-7 bisa jadi penentu masa depanmu. Siap? Mari kita mulai. Saat orang lain sibuk menerima semua informasi begitu saja, kamu malah bertanya, emangnya kenapa? Kamu nggak puas dengan jawaban karena dari dulu juga begitu. Justru kalimat kayak gitu bikin kamu makin curiga. Ada yang salah nih. Kamu nggak nyaman hidup dengan pola pikir pasrah. Karena buat kamu, hal-hal besar selalu dimulai dari satu pertanyaan kecil. Kenapa? Saat di kelas, kamu bukan cuma dengar, tapi mikir. Saat di rumah, kamu bukan cuma taat, tapi ingin paham. Kamu bukan tipe orang yang patuh membabi buta. Kamu ingin mengerti dulu alasannya. Dan saat teman-temanmu mungkin merasa kamu terlalu banyak tanya, kamu sadar satu hal, diam itu emas, tapi bertanya adalah tambang emas. Kamu tahu bahwa setiap sistem, setiap aturan, bahkan setiap tradisi, semuanya bisa dipertanyakan. Bukan untuk melawan, tapi untuk benar-benar memahami. Karena kamu tahu, hanya orang yang bertanya yang bisa menemukan makna. Kamu bukan sekadar pelajar, kamu pencari arti. Kamu bukan sekadar ikut, kamu ingin mengerti arah langkahmu sendiri. Dan di dunia sekarang, keingintahuan itu adalah superpower yang langka. Karena mayoritas orang lebih nyaman ikut-ikutan daripada berpikir sendiri. Tapi kamu beda. Kamu rela ambil waktu lebih lama asal bisa paham lebih dalam. Kamu nggak mau hidup dengan prinsip orang lain kalau kamu sendiri belum yakin. Dan justru itu yang membuatmu punya mindset di atas rata-rata. Di balik pertanyaan kenapa, ada keberanian untuk menantang norma. Ada kejujuran untuk mengakui bahwa kamu belum tahu segalanya. Tapi justru karena itulah kamu belajar lebih cepat daripada kebanyakan orang. Kamu tahu bahwa kebenaran bukan sesuatu yang diwariskan, tapi dicari. Di saat orang lain berusaha keras menghindari rasa tidak enak, kamu justru sadar bahwa rasa tidak nyaman adalah bagian dari pertumbuhan. Kamu tahu, hidup yang mudah belum tentu membuatmu berkembang. Dan justru rasa nggak enak itu yang bikin kamu makin kuat hari demi hari. Saat yang lain menghindar dari tantangan, kamu malah bilang, biar gue coba. Saat yang lain nyari aman, kamu justru nyari kesempatan buat naik level. Karena kamu ngerti satu hal penting, nggak ada kenyamanan sejati tanpa melewati ketidaknyamanan.
Kamu tahu, rasa sakit itu sementara, tapi hasilnya bisa selamanya. Kamu rela begadang buat belajar hal baru, walau nggak langsung dapat hasil. Kamu berani ambil tanggung jawab lebih besar, walau risiko gagal juga makin tinggi. Bukan karena kamu suka tersiksa, tapi karena kamu tahu rasa nggak nyaman hari ini adalah investasi mental buat masa depan. Ketika teman-temanmu mengeluh soal kerjaan berat, kamu lihat itu sebagai latihan mental. Ketika banyak yang ngeluh, capek, kamu bilang, capek itu tanda kamu hidup. Kamu nggak lari dari rasa lelah. Kamu peluk itu sebagai bagian dari proses. Karena kamu paham, zona nyaman nggak akan pernah bikin kamu bertumbuh. Justru keluar dari zona nyaman itulah tempat semua keajaiban terjadi. Kamu nggak takut gagal, karena kamu tahu, gagal itu bukan akhir, itu awal dari upgrade diri. Kamu tahu, rasa malu, takut, bingung, kecewa, itu semua adalah guru terbaik. Dan yang paling keren, kamu nggak pernah menunggu rasa nyaman untuk mulai melangkah. Karena kamu tahu, kalau kamu terus nunggu nyaman, kamu akan ketinggalan. Orang yang punya mindset di atas rata-rata itu bukan yang selalu kuat, tapi yang berani masuk ke zona tidak nyaman dan tetap bertahan di sana. Jadi kalau kamu sering merasa hidupmu penuh tantangan, jangan sedih. Bisa jadi kamu sedang tumbuh jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Di dunia yang serba instan, kamu justru milih untuk sabar. Saat semua orang cari jalan pintas, kamu justru nikmati perjalanan panjangnya. Orang lain bilang, yang penting cepat jadi. Tapi kamu bilang, yang penting kokoh. Karena kamu tahu, hasil itu penting, tapi proseslah yang membentuk karakter. Kamu nggak iri lihat orang lain lebih cepat sukses, karena kamu yakin setiap orang punya waktunya sendiri. Kamu nggak tergoda membandingkan hasil, karena kamu tahu prosesmu beda. Kamu sadar, pohon yang tumbuh pelan justru akarnya paling kuat. Saat orang mulai gelisah karena belum sampai tujuan, kamu justru tenang, karena kamu tahu setiap langkah yang kecil pun tetap kemajuan. Kamu nggak butuh validasi cepat, karena kamu percaya pada kualitas yang dibangun dari konsistensi. Bahkan ketika hasil belum terlihat, kamu tetap jalan, tetap coba, tetap belajar. Bagi kamu, sukses itu bukan soal menang, tapi soal terus maju tanpa berhenti. Kamu lebih bangga saat bisa disiplin daripada hanya sekali viral lalu hilang. Kamu tahu bahwa keberhasilan besar dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang nggak dilihat orang, dan itulah kenapa kamu beda. Kamu lebih senang dibilang progresif daripada hebat sesaat, karena kamu tahu kemenangan jangka panjang datang dari proses yang sabar dan sadar. Bahkan kalau kamu gagal hari ini, kamu anggap itu bagian dari puzzle besar dalam hidupmu. Kamu sadar, proses itu bukan penghambat, tapi justru jalur yang wajib dilewati. Mindset kayak gini nggak banyak yang punya, karena di luar sana orang berlomba jadi cepat, bukan jadi kuat. Tapi kamu lebih memilih fondasi daripada fachade. Dan itu adalah tanda bahwa kamu berpikir jauh ke depan. Bahwa kamu siap bukan hanya untuk sukses, tapi untuk bertahan dalam sukses itu. Di dunia yang penuh persaingan diam-diam, kamu memilih untuk jadi supporter, bukan saingan. Saat orang lain merasa tersaingi, kamu justru ikut senang ketika orang lain menang. Kamu nggak sibuk membandingkan. Kamu sibuk memberikan selamat, karena kamu tahu kesuksesan orang lain bukan ancaman, tapi inspirasi. Di saat banyak yang diam-diam iri ketika temannya naik jabatan, kamu justru jadi orang pertama yang bilang, "Selamat, kamu layak dapetin itu." Kamu nggak sibuk tanya, "Kenapa bukan gua?" Tapi kamu bilang, "Kalau dia bisa, gua juga pasti bisa." Bukan karena kamu mau ngalahin, tapi karena kamu ikut termotivasi. Kamu tahu, hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap tulus di tengah kompetisi. Dan ketulusanmu terlihat jelas dari caramu mengapresiasi pencapaian orang lain. Kamu nggak segan memberikan pujian yang tulus,
meskipun kamu sendiri belum sampai ke titik itu. Di saat banyak orang berusaha menjatuhkan agar bisa naik, kamu milih untuk dorong orang lain naik. Meskipun kamu masih di bawah, karena kamu tahu menyalakan lilin orang lain gak akan pernah membuat lilinmu padam. Kamu paham, sukses itu bukan soal siapa yang duluan, tapi siapa yang tetap manusiawi sampai akhir. Kamu gak punya mentalitas, kalau bukan aku, jangan dia. Kamu punya pola pikir, kalau dia bisa, itu berarti mungkin. Dan itu bukan sekadar kata-kata positif, tapi cerminan dari mindset yang matang. Mindset yang sadar bahwa kemenangan orang lain bukan penghalang, tapi petunjuk arah. Di balik senyum tulus saat temanmu berhasil, ada hati yang penuh rasa syukur, bukan cemburu. Dan itu tanda bahwa kamu bukan cuma kuat secara mental, tapi juga luas secara batin. Gak banyak orang bisa jujur bahagia melihat orang lain melampauinya. Tapi kamu bisa. Dan itu membuktikan satu hal penting. Kamu bukan sekadar punya mindset maju. Kamu punya jiwa besar yang jadi pondasi semua pertumbuhan. Di saat banyak orang berhenti belajar setelah lulus, kamu justru merasa lulus itu baru awal dari proses belajar yang sebenarnya. Kamu nggak butuh dipaksa, disuruh, apalagi diancam nilai jelek untuk belajar. Karena kamu tahu, belajar bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Kamu bisa tenggelam berjam-jam di satu video, satu buku, atau satu topik karena penasaran. Kamu nggak puas dengan tahu sedikit, kamu ingin tahu dalam. Kamu bukan cuma ingin pintar, kamu ingin mengerti sampai ke akar. Saat orang lain buka YouTube buat hiburan, kamu cari video yang nambah insight. Saat temanmu scroll TikTok buat lucu-lucuan, kamu scroll cari perspektif baru yang bisa memperkaya pikiran. Bukan karena kamu merasa paling bijak, tapi karena kamu nggak tahan kalau stuck di level yang sama. Kamu sadar, dunia berubah cepat, dan satu-satunya cara untuk bertahan adalah terus belajar, terus adaptasi. Kamu nggak takut dibilang cupu karena belajar hal baru di usia berapapun. Karena kamu tahu, semakin kamu tahu banyak, semakin kamu sadar bahwa kamu belum tahu apa-apa. Kamu rela keluar uang buat ikut kelas, webinar, atau beli buku. Walau itu artinya ngorbanin jajan. Kamu rela begadang demi satu hal baru yang bikin kamu klik. Karena kamu sadar, pengetahuan bukan pengeluaran, tapi investasi. Investasi yang diam-diam membentuk cara berpikirmu dan membedakanmu dari yang lain. Kamu nggak sombong dengan apa yang kamu tahu. Karena kamu tahu, orang paling cerdas adalah orang yang sadar bahwa dirinya belum selesai belajar. Kamu bukan cuma mau tahu banyak, tapi juga ingin jadi versi yang lebih bijak, lebih luas dan lebih dalam dari dirimu yang kemarin. Dan itu semua nggak datang dari gelar, dari IQ tinggi, atau ranking di sekolah, tapi datang dari satu hal sederhana, rasa haus untuk terus tumbuh. Dan kalau kamu punya itu, percaya deh, kamu sudah selangkah lebih maju dibanding kebanyakan orang. Di saat banyak orang merasa tersinggung saat dikritik, kamu justru bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Kamu nggak buru-buru defensif, nggak langsung menyerang balik, karena kamu tahu, kritik yang pedih seringkali menyimpan pelajaran paling berharga. Kamu nggak anggap kritik sebagai serangan, tapi sebagai cermin. Dan kamu tahu, cermin nggak pernah bohong. Mungkin nggak selalu enak dilihat, tapi justru dari situlah kamu tahu bagian mana yang perlu diperbaiki. Saat orang lain sibuk menjaga ego, kamu sibuk memperbaiki kualitas diri. Kamu nggak menutup telinga hanya karena suara kritik datang dengan nada yang keras. Karena kamu lebih peduli pada isi, bukan cara penyampaiannya. Kamu sadar, semakin tinggi kamu melangkah, semakin banyak kritik yang akan datang. Dan itu bukan tanda kamu gagal, itu tanda kamu terlihat. Justru karena kamu berkembang, kamu jadi target. Tapi alih-alih menyerah, kamu belajar untuk memilah.
Mana kritik yang membangun, mana yang cuma berisik. Kamu nggak anggap kritik sebagai jatuhnya harga diri. Kamu anggap kritik sebagai bahan bakar untuk naik level. Dan itu butuh kekuatan mental. Karena nggak semua orang berani mengakui kekurangannya. Tapi kamu bisa. Dan itu adalah tanda jelas bahwa kamu punya mindset petarung. Kamu tahu, pujian itu bikin nyaman. Tapi kritik adalah yang bikin kamu bertumbuh. Kamu berani bertanya ke orang lain. Menurutmu, apa yang perlu aku tingkatkan? Karena kamu paham, orang besar bukan yang paling sempurna, tapi yang paling mau disempurnakan. Dan ketika orang mengoreksi kamu nggak merasa direndahkan. Kamu merasa ditantang untuk jadi lebih baik. Dan disitulah bedanya kamu. Kamu nggak cuman kuat, kamu rendah hati. Dan itu jauh lebih langka. Di dunia yang terus menuntut untuk jadi yang terbaik, kamu justru mengambil satu langkah mundur dan bertanya, untuk apa aku menang kalau aku nggak tumbuh jadi manusia yang lebih baik? Kamu sadar, kemenangan itu bukan garis akhir, tapi pertumbuhan itu perjalanan seumur hidup. Orang lain sibuk adu cepat, adu kaya, adu sukses, tapi kamu sibuk bertanya, sudah sejauh apa aku berkembang sebagai pribadi? Bagi kamu, hidup bukan perlombaan dengan orang lain, tapi perjalanan mendalam dengan dirimu sendiri. Kamu nggak minder saat ada yang lebih hebat, karena kamu tahu, hidup bukan kompetisi. Ini tentang evolusi. Kamu lebih tertarik bertanya, apakah aku hari ini lebih sabar dari kemarin? Apakah aku sekarang lebih bijak, lebih tenang, lebih paham hidup? Kamu nggak terjebak dalam ego untuk selalu jadi nomor satu. Karena kamu tahu, kadang kalah itu bukan berarti gagal, tapi kesempatan untuk tumbuh ke arah yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Di saat orang lain hidup hanya untuk validasi, kamu hidup untuk makna. Karena kamu sadar, menang hanya memuaskan dari luar, tapi tumbuh itu menyembuhkan dari dalam. Kamu lebih peduli pada karakter dibanding pencapaian, lebih tertarik menjadi versi terbaik dirimu daripada terlihat lebih unggul dari orang lain. Karena kamu tahu, nilai dirimu tidak ditentukan oleh ranking, tapi oleh bagaimana kamu menghadapi proses. Kamu sadar, hidup ini nggak selalu tentang siapa yang duluan, tapi siapa yang bisa tetap berjalan meskipun pelan. Siapa yang tetap bertahan walau penuh luka. Siapa yang terus belajar walau sering jatuh. Dan itu kamu. Jadi kalau hari ini kamu belum menang, tapi kamu terus bertumbuh, jangan kecil hati. Karena kamu sedang menulis kisah kemenangan paling penting. Menang melawan versi dirimu yang lama. Kalau kamu masih nonton sampai titik ini, itu bukan kebetulan. Karena video ini mungkin gak cocok buat semua orang. Tapi kalau kamu bertahan sampai akhir, itu artinya kamu berbeda. Kamu haus makna. Kamu peduli pada pertumbuhan, bukan sekadar pencitraan. Dan yang lebih penting lagi, kamu berani bercermin. Walaupun kadang pantulannya gak selalu nyaman. Di antara jutaan orang yang sibuk terlihat pintar, kamu memilih untuk benar-benar belajar. Di antara banyak yang hanya ingin jadi terkenal, kamu justru ingin jadi berguna. Dan mungkin hari ini kamu belum merasa hebat. Tapi ingat, orang dengan mindset luar biasa bukan yang paling cepat suksesnya, tapi yang paling tekun membangun versinya sedikit demi sedikit. Mungkin kamu belum punya semua tanda tadi. Tapi kalau kamu merasa tersentuh, tergugah, atau merasa gua banget, itu berarti benihnya udah ada di dalam dirimu. Tinggal disiram, tinggal dirawat, tinggal dikasih ruang untuk tumbuh. Karena mindset itu bukan sesuatu yang kita miliki sejak lahir, tapi sesuatu yang kita bentuk lewat pilihan yang kita buat setiap hari. Lewat keputusan untuk terus belajar walau lelah. Terus bertahan walau nggak ada yang lihat. Dan terus melangkah, meski harus sendiri. Jadi mulai hari ini, jangan cuma tanya, kapan aku akan berhasil? Tapi tanyalah, hari ini bagian mana dari diriku yang sedang bertumbuh?
Karena dari situlah perjalanan luar biasa dimulai, dari keinginan sederhana untuk jadi lebih baik dari kemarin. Dan kalau kamu siap untuk tumbuh, maka kamu sudah jauh lebih dekat dengan versi terbaik dirimu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu sadar dan mau berproses. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, tekan like, share ke temanmu yang juga lagi berjuang, dan tulis di komentar, "Aku siap bertumbuh," karena kita akan lanjutkan perjalanan ini bersama.